monggo Pak Dewi dipun sarengi nggih kalian narasumber ingkang kompeten nggih. Monggo wonten panjenenganipun Ki Bagong Sabdo Sinukarto minangka Ketua FPK Jatim, ugi wonten Kang Karjo di tema hilangnya jiwa nasionalisme dalam Karnaval Kemerdekaan. Ketua kita nggih Ki Bagong Sabdo Sinukarto. Wilujeng dalu, Bapak. Wilujeng dalu, Pak D. Karyadi, Kang Karjo, sehat-sehat sedanten. Alhamdulillah, sehat, saged pinanggihan wis masya tapi selalu di hati. Ganti topikipun hilangnya jiwa nasionalisme dalam Karnaval Kemerdekaan dipun aturaken rumiyin prologipun sumangga. Para kadang, para pamirang sedaya, ini sebuah keprihatinan yang semoga ini belum terlambat. Walaupun toh baru 1-2 event kita jadikan sampel, tapi ini sebuah rasa bagaimana kita memiliki, bagaimana kita merasakan semangat perjuangan pahlawan kita yang sekarang ini luntur dimakan, entah ini dimakan zaman atau dimakan apa, sehingga rasa nasionalis itu sudah tidak tampak sekali, khususnya di acara-acara karnaval yang baru-baru ini saya lihat. Dan semoga nanti setelah mendengar acara kita, para panitia ini mungkin bisa berubah pikiran. Oh iya toh, aku tak coba gawe kaya sing disampaike, soto kaya sing disiarne neng RRI. Nah ini semoga membawa sebuah kesempurnaan. Termasuk nanti juga kita bahas beberapa lomba-lomba yang mohon maaf ini kalau diterjemahkan dari filosofi yang ada ini sangat-sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Maka Pak D, nanti kita jawab bahas lebih lengkap Malik dengan kita terkait dengan Karnaval. Nah, saya itu sebenarnya kepingin banget. Ini mungkin tidak konteksnya tidak hanya Karnaval, mungkin panggung hiburan ya, panggung hiburan juga. Kan kalau kita ini banyak melihat arak-arakan panggung itu ada beberapa jenis, misalnya arak-arakan sedekah desa, arak desa. Kemudian ada arak-arakan manten, ada arak-arakan sunatan, ada arak-arakan wisuda sekolah yang. Nah, ini ada juga sekarang karnaval. Tapi saya tidak melihat perbedaan. Minimal misalnya dari musik pengiring itu saja 17 kan kudu jelas toh. Ini ya. Jadi masyarakat biar tahu, oh ketika dia masuk ke dalam gang ada panggung, kemudian setelah lagu-lagu sorak-sorak oh ini panggung 17-an rek. Gitu loh ya. Ini panggung sunatan. Nah, ini saat ini saya sangat enggak bisa membedakan gitu loh. Kok kebangetan ya kalau dulu mohon maaf, kalau dulu alasan nggak punya CD, nggak punya kaset, saiki karek download piro suwene. Nah, kan berarti ini tidak ada kemauan untuk ke sana. Ini yang kami prihatinkan. Kalau kemarin-kemarin, nggak mungkin lah kita mau bagi-bagi VCD kan sekarang. Tapi saya rasa saat ini itu kita nggak perlu lagi beli. Tapi kenapa kita nggak mau mengatasi nyetel? Lah belum lagi ketika kita berbicara tema. Gitu. Kalau tadi disampaikan Kang Karjo masalah pakaian pendek. Loh, pakaian pendek kalau itu match dengan atasannya, saya masih toleran, tapi tidak untuk acara ini ya. Tapi yang disayangkan lagi, dia pakai kebaya, pakai jarit, tapi digawe rok mini. Loh, ini yang sangat memprihatinkan karena kebaya kan pasangannya jarit. Ya, dan itu sudah menutup keseluruhan, tidak dengan dipamerkan di sebagian tubuh kita, sehingga ini nanti kok budaya ini wong Jawa dadi ngene. Kita berbicara pakaian India, sari, ya udah sari dari atas sampai bawah itu begitu. Dan kita punya kebaya dan
dari ya pakai sebagaimana mestinya gitu loh. Nah, lihat ini anak-anak wis jentat-jentit, jogetnya nggak bertema dan sebagainya. Momennya juga 17-an. Kalau momen yang lain saya EGP lah, sakarepmu gitu ya. Dia ditanggap mungkin dia nuruti sing nanggap. Tapi kita terus kan sing nanggap negara loh ya. Artinya yang dibuat nanggap mereka kan urunan dari RT RW gitu. Nah, ini yang terus terang kita tuntut itu jangan sampai nanti kita melakukan sebuah pembiaran terhadap anak-anak muda yang tadi kalau ngomong merdeka sekali ya. Kalau sebenarnya harusnya sekali merdeka, bukan merdeka sekali. Nah gitu loh. Mereka kan menganggap saat ini dia merdeka sekali, mau apa aja boleh, bisa, janganlah. Ini monggo kita para apa ya sing pemerhati ya sing wis wanen gitu ya. Ayo kita ingatkan anak-anak itu. Makanya saya berharap setelah acara siaran ini mungkin ada Bapak RT, Bapak RW, Pak Lurah, Pak Camat yang mendengarkan, tolonglah minimal untuk pembuka jalan itu setelnya lagu-lagu perjuangan ya. Nah, supaya orang tahu oh ini karnaval 17-an. Oh ini ngarepe bantengan, oh ini mungkin sedekat desa. Loh kan kita bisa ada sila-sila gitu loh nek jare wong Jawa no sila-silae di acara iki, di acara iki sehingga ini mohon maaf termasuk nanti di dalam persiapan upacara 17-an saya pengen teman-teman juga memantau itu operator sound system itu sebelum acara dimulai opo sing disetel. Nah ini kan juga harus dibedakan ya. Dia ini juga iki arepe 17-an, arepe upacara resmi 17-an. Gue disetel lagu-lagu perjuangan. Ya, kita bukan anti lagu apa enggak. Momennya yang kita jaga ini kan momennya, marwahnya, ruhnya 17-an, ruhnya peringatan kemerdekaan ini harus nampak. Makanya Mbak Di. Nah, ini untuk si Bagong sendiri. Nah, apakah dengan permasalahan ini jauh sebelumnya tidak diantisipasi atau sosialisasi menurut? Begini ya, kami tidak punya punya kuasa untuk mendikte mereka, tapi paling tidak kita berikan edukasi kepada para panitia. Mohon maaf, ini tidak hanya ngomong sekedar di tingkat RT RW, camat, lurah, camat, bahkan mungkin kabupaten. Tapi setidaknya ketika acara itu kita temakan, kita buat tema semacam alegoris gitu ya, pawai alegoris gitu ya. Nah, itu sebenarnya mudah kok. Katakanlah kita berbicara tentang satu kecamatan, penyelenggaraan kecamatan. Di situ ada mungkin beberapa desa, anggap aja 10 desa. Ya, di 10 desa inilah masing-masing desa itu kita beri bagian. Desa A, bagianmu garap tempo dulu ketika kita masih dalam bentuk penjajahan Belanda atau mungkin dari kerajaan apa yang ada di situ. Kemudian kelurahan ini garap tentang sejarah industri. Dulu mungkin kita runtut dari hulu dulu, jadi misalnya dari kerajaan, kemudian zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, kemerdekaan, sampai pembangunan, itu sebenarnya banyak kok temanya, sehingga kalau disatukan orang nonton itu biyen iki kecamatan Klojen iki ngene to, kecamatan Prigen iki ngene. Akhirnya orang melihat, sekarang endingnya sudah banyak sarjana, sudah banyak arsitek, sudah banyak. Loh ini kan potensi yang kita sajikan, gitu loh. Intinya di situ kita bisa melihat pendidikan, kita bisa melihat perkembangan, kita bisa melihat perekonomian dari potensi yang ada. Ini pertaniannya, podo gotong puhung sak lengan-lengan apa sak pupu-pupu. Nah ini kan sesuatu yang membanggakan di satu daerah. Kalau kita bisa mengeksplor itu, dipamerkan dalam bentuk
apa itu pawai pembangunan lah, boleh kita katakan gitu, walaupun itu nggak perjuangan, intinya kan tetap di situ ada nilai-nilai kejuangan. Oh, ketika di blok kebudayaan neng kuno jaranane ono, loh ini orang akan terhibur, teredukasi, dan dia banyak mendapatkan informasi dari menonton karnaval itu. Kalau sekarang kan tidak, kita tidak tahu iki opo karepe, iki temane opo, enek ini, enek pocongane. Itu yang saya sempat bingung, dan mohon maaf tidak sedikit ini juga ada yang sambil minum-minum supaya nggak izin dari ini lah. Ini kan ya kita sayangkan mereka-mereka yang melakukan. Iya. Mungkin bisa ditambahkan kembali ini Ki Bagong. Nah, Ki Bagong juga semangatnya luar biasa. Iya, jadi kalau kita kerucutkan event di dalam 17-an itu sebenarnya kan ada 3 ya. 1 lomba, 2 karnaval, 3 panggung gembira. Ini kan biasanya ada bagian itu ya, termasuk ketika kita sedekat desa, yo enek ngara ancak, yo enek wayangane kan gitu ya. Nah, yang saya harapkan itu tadi, ini suasana harus kita dengarkan yang berbeda gitu loh. Jadi misalnya kayak 17-an, panggung 17-an. Loh, soal monggo kontennya ada tarian anak-anak, ada ibu-ibu yang menyanyi dan sebagainya, silakan. Tapi setidaknya etika dan artistika tetap terjaga, gitu. Yang kedua, ini suasana kejuangan, suasana kemerdekaan itu jangan sampai luntur. Jadi kok mulai sore cek sound ya wis iku tok sing disetel lagune, orang nggak tahu ini panggung 17-an atau bukan. Itu yang saya maksud, ini suasananya lah ya, suasananya. Soal kontennya monggo, ketika itu panggung hiburan dalam rangka 17-an, kan kita juga perlu mengapresiasi karya anak-anak, karya Karang Taruna, ibu-ibu, ya monggo, enggak apa-apa membuat drama teatrikal dan sebagainya. Nah, ini Pak D yang saya soroti beberapa tahun terakhir ini, lomba-lomba itu bagi saya pribadi, ketika saya riset, saya analisa, ini kok mirip dengan kondisi negara kita. Mirip dengan kondisi negara kita. Mohon maaf, dari banyak sektor kita berbicara ekonomi, berbicara hukum, berbicara demokrasi, berbicara korupsi, berbicara kekuasaan. Itu ada di dalam lomba-lomba yang sering kita buat. Nah, apa nggak boleh? Loh, boleh monggo. Kalau tujuannya itu sekedar hiburan, entertain. Tapi saya rasa masih banyak kok lomba-lomba yang punya muatan nasionalis. Misalnya gelar lomba nyanyi lagu perjuangan. Kan jarang sekali yang melakukan itu. Sedangkan kalau kita lihat sekarang, mohon maaf, kita bedah satu-satu ya. Kita ngomong di lomba makan kerupuk. Maksud saya orang Indonesia itu makan kerupuk rebutan. Iya toh. Nah ini kan ini sampai terjadi ya. Saya masih melihat kok itu di beberapa YouTube-nya teman-teman TNI yang ada di Papua itu, ada anak-anak datang bahwa ini ditukar mie, ditukar beras, kan banyak melihat ya teman-teman, banyak itu termasuk ibu-ibunya datang bawa puhung ditukar. Duh, ini maksud sih gambaran daripada apa yang kita lakukan dalam proses lomba-lomba yang ada di 17-an. Yang kedua, secara hukum kita lihat tarik tambang, topo sing kuat iku sing menang loh. Ini kan sesuatu, makanya saya kadang-kadang risih ketika ada seni dilombakan, lomba tari, lomba iki tari cepet-cepetan nari apa piye kok dilombakan. Lah ini lomba semacam itu, ini sangat efeknya sangat besar sekali. Belum lagi kita berbicara pada pencapaian sebuah kekuasaan. Itu kita lihat di Panjat Pinang. Nek gak ngidek-ngidek kancane sing isor, mungkin dia bisa sampai ke atas. Iya toh? Dengan cara dia menginjak temannya, baru dia bisa mencapai posisi puncak. Nah, nek nang ndukur iku mbuh sing apik dhisik, pasti sing disimpen sing menek kan. Sing liyane dikek tutupe cibuke siwur sebagainya. Hanya itu, ya. Lalu
kita lihat itu permainan yang apa jupuk duit nenggone apa itu Pak di Kajol di tepung apa yang di jeruk ya, dikai ireng-ireng gitu ya, dikai angus. Ya itulah bagaimana pejabat kita, para koruptor, dia nggak merasa jijik, mukanya tercoreng, hanya mengambil 1-2 uang. Ya Allah, difoto, disoting wartawan si iso dada-dada. Loh, ini kan realita ya. Ini realita yang kita hadapi. Dia rela mukanya tercoreng hanya dengan uang recehan itu. Lalu kalau kita melihat di sistem demokrasi, barangkali memang ini perlulah aturan kayak semacam ketika kita demo, tapi ada batasannya. Yaitu tadi balap karung, melayu-melayu, tapi tetap ada dalam koridor ya, dalam koridor sebuah peraturan sehingga tidak sekali merdeka, tapi mereka maunya merdeka sekali. Ini kan ya bahaya. Dan ini saya rasa tidak sedikit ya lomba-lomba yang bermakna sangat miris, dan itu bisa kita ganti mau yang slow, mau yang fun, mau yang apa, itu banyak kok. Saya rasa banyak teman-teman yang sudah kreatif, saya lihat di beberapa media sosial ada lomba begini, ada lomba begini, sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kita rasa itu masih ada lomba-lomba peninggalan zaman penjajah ya, Jadi begini Pak Didi, lomba-lomba yang diadakan dulu itu, saya sangat yakin kreatornya, pembuatnya itu bukan orang yang ngawur. Itu sebuah pasemon, sebuah sindiran halus. Lamun wis teko dimangsani bisa bakal ono koyo. Hanya tinggal orang-orang yang cerdas yang mampu mencerna, seperti yang disampaikan oleh kita Tunggal. Nah, fenomena itu ditangkap oleh para leluhur kita dengan membuat hal yang unik, yang lucu. Sekarang kejadian, berangkat dari itu, saya sendiri sebagai salah satu pengurus di Forum Pamungkas Kebudayaan Jawa Timur, koordinator bagian permainan rakyat. Adalah tugas saya untuk memikirkan, memberikan pasemon seperti apa dalam lomba yang akan menginspirasi. Nah, jadi intinya begini, apapun, semua orang itu kadang-kadang semua itu bersandar pada budaya. Oh, karnaval ini sudah budaya kita, monggo. Oh, panggung hiburan itu sudah budaya kita di tahun 17-an, monggo. Oh, lomba-lomba ini sudah jadi budaya kita, monggo. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah tidak semua budaya itu baik, tapi kebaikanlah yang perlu kita budayakan. Makaten Pak Dekaryadi, Kang Nun. Sami-sami.